Salamun ala maradas salam. Salamun ala maidiyadikum bisalam. Fawalas salam. Ma'asi wassalam. Fahadid dunya min ghairiyas salam. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nahmaduhu ala jamil kasirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'di. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, yaitu dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang patut kita syukuri ialah bertemu Ramadan kembali. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda alam, Habibina wa nabiyina wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari yang ke-9 Ramadan ini, izinkan hamba yang fakir dengan keilmuannya akan menyampaikan kultum Ramadan yang bertemakan amalan pada bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan berarti panas. Dengan demikian diakhirkan dengan huruf alif dan nun di akhir katanya yang berarti sangat panas. Saking panasnya akan menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah yang dimana kita diharuskan memperbanyak amalan soleh kita. Dan amalan itu tergantung pada niat. Amalan yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan salah satunya ialah tadarus Al-Quran, yakni membaca Al-Quran. Kalau di bulan biasa kita membaca Al-Quran, 10 kebaikan yang kita peroleh. Kalau di bulan Ramadan kita bisa dapat 100 kebaikan, 1000 kebaikan, bahkan 1 miliar kebaikan pun yang kita bisa peroleh. Dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyrin amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kita juga diwajibkan untuk berpuasa dengan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benar ketakwaan kita untuk mengharapkan magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, imanan dengan keimanannya, watihsaban dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dia akan diampuni dosanya, ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah terdahulu. Maka dari itu, puasa bukan menahan haus dan lapar saja, akan tetapi juga menahan hawa nafsu kita. Ada suatu kisah cerita dalam kitab Durratun Nasihin, yakni Allah menciptakan akal dan nafsu. Allah memanggil akal, ya akli, man ana wa man anta. Akal pun menjawab, anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Yang kedua, nafsu. Allah memanggil nafsu, ya nafsi, man ana wa man anta ya nafsi. Nafsu menjawab dengan kesombongannya, kebangkangannya, engkau ya engkau, aku ya aku. Betapa sombongnya nafsu ketika menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang layak dibanggakan dari kita? Nggak ada sama sekali. Allah menggiring nafsu untuk masukkan ke dalam api neraka, ke dalam tempat yang sangat panas selama 100 abad lamanya. Kemudian Allah memanggil nafsu kedua kalinya, ya nafsi, man ana wa man anta ya nafsi. Nafsu tetap menjawab, engkau, aku ya aku. Adakah yang dibanggakan dari kita? Nggak ada sama sekali. Allah memanggil malaikat kedua kalinya, menyuruh malaikat tersebut untuk menggiring nafsu ke tempat yang sangat dingin. Ketiga kalinya Allah memanggil nafsi, ya nafsi, man ana wa man anta ya nafsi. Nafsu tetap menjawab, ana ya ana, anta ya anta. Lalu Allah memanggil malaikat ketiga kalinya dan menyuruh malaikat untuk mengurung nafsu ke tempat yang tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, bahkan tidak dituruti hawa nafsunya. Tidak beberapa lama kemudian, nafsu tidak kuat.
langsung bilang kepada Allah, ya Rabbi, Engkau adalah Tuhanku, Engkau Rabbi, Anta Rabbi, ana abduk, aku adalah hambamu, ya Rabbi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan keilmuannya, dengan niat hanya lillahi ta'ala. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita untuk sukses pada bulan suci Ramadan ini, untuk memohon ampunan, maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian penyampaian Kultum Ramadan saya yang ke-9 Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua lebih meningkatkan amal ibadah kita, memperoleh amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala, lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa pembicara. Akhirun kalam, mohon maaf apabila ada salah kata dari perkataan saya maupun perbuatan dari saya sendiri. Karena maafnya dalam Islam yang paling keren adalah fa'fu wasfahu, yakni maafkan dan lupakan semua kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.